Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang mekanika orbital mungkin percaya bahwa cara paling efisien untuk melakukan perjalanan dari bumi ke planet lain adalah dengan menunggu saat kedua benda langit berada pada jarak terdekat, mengarahkan roket langsung ke target, dan berangkat. Namun, pendekatan ini tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan. Yang utama adalah semua planet, termasuk bumi kita, terus bergerak di alam semesta. Pada kenyataannya, benda-benda langit ini bergerak dalam orbit yang hampir melingkar dengan kecepatan puluhan kilometer per detik. Karena itu, alih-alih sekadar membidik dan meluncurkan, insinyur luar angkasa menggunakan lintasan elips khusus yang dikenal sebagai Orbit Transfer Hohmann. Manuver ini menghubungkan planet kita ke titik tepat di mana planet tujuan akan berada ketika pesawat luar angkasa menyelesaikan perjalanan orbitalnya. Namun, teknik ini memerlukan jendela peluncuran yang sangat tepat. Durasi sebenarnya dari perjalanan ini setara dengan setengah periode total orbit Hohmann, nilai yang dapat ditentukan dengan mudah menggunakan hukum ketiga Kepler. Sebagai ilustrasi, mari kita pertimbangkan misi ke Mars. Lintasan transfer antara bumi dan Mars yang didefinisikan oleh elips dengan sumbu utama setara dengan jumlah sumbu orbital kedua planet dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 17 bulan, yang berarti perjalanan ke Mars dengan metode ini akan memakan waktu sekitar 8,5 bulan. Penting untuk dicatat bahwa orbit Hohmann hanya memerlukan 2 kali pembakaran sistem propulsi. Yang pertama untuk meninggalkan orbit bumi, dan yang kedua untuk menyinkronkan kecepatan dan masuk ke orbit planet tujuan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa perangkat elektronik Anda mungkin mendengarkan percakapan Anda? Tenang saja, kami punya solusi sempurna. Kenali NordVPN, pemimpin dalam perlindungan digital. Dengan inovasi terbarunya, Anda mendapatkan koneksi yang lancar dan aman. NordVPN menyediakan layanan jaringan pribadi paling andal di internet. Ini mengubah alamat IP Anda dan mengarahkan semua aktivitas Anda melalui saluran terenkripsi, memastikan anonimitas penuh saat Anda menjelajah. Di NordVPN, kami menghargai kreativitas, keaslian, dan informasi. Platform kami intuitif dan beroperasi dengan efisiensi di lebih dari 55.000 server yang tersebar di 60 negara, mendukung hingga 6 perangkat secara bersamaan. Bagi pecinta teknologi, kami menyiapkan penawaran khusus, seperti penyimpanan cloud tanpa memerlukan hardware lokal, bebas dari konfigurasi yang rumit. Kami dilengkapi dengan fitur canggih seperti kill switch otomatis dan enkripsi ganda untuk keamanan maksimal. NordVPN menawarkan solusi tunneling generasi terbaru. Buka kunci konten global dengan mudah. Jika serial favorit Anda dibatasi di wilayah Anda, cukup sesuaikan lokasi virtual Anda. Selesai. Sekarang Anda bisa menonton Peaky Blinders tanpa batas. Musim baru tersedia eksklusif di BBC Player untuk Inggris. Kami menyiapkan promosi khusus untuk kehausan pengetahuan Anda. Pelanggan menerima diskon 1 kali hari ini di nordvpn.com. Curiosity. Coba tanpa khawatir dengan jaminan pengembalian dana dalam 30 hari. Dukungan kami tersedia 24/7 melalui chat. Temukan juga solusi lain kami, seperti NordPass dan NordLocker. Lindungi diri Anda sepenuhnya dan tingkatkan pengalaman digital Anda dengan NordVPN. Bisakah dipercepat lagi? Secara teknis ya, tapi akan diperlukan bahan bakar tambahan yang membutuhkan dorongan lebih besar saat lepas landas, sebuah siklus tanpa akhir. Faktor krusial lainnya adalah waktu perjalanan bervariasi, tergantung pada jenis pendekatan yang diinginkan dengan planet tujuan. Sesungguhnya, terdapat perbedaan signifikan antara melakukan penyisipan orbital dan melaksanakan penerbangan lintas cepat. Pada skenario pertama, diperlukan pengurangan kecepatan awal di dekat tujuan untuk memungkinkan masuk ke orbit yang membutuhkan jumlah bahan bakar pengereman yang besar, serta memperpanjang durasi perjalanan. Sebaliknya, mempertahankan kecepatan awal tanpa perlambatan hingga akhir perjalanan. Oleh karena itu, seperti yang akan kita lihat berikutnya, beberapa misi ke Jupiter sangat cepat sementara yang lain membutuhkan waktu jauh lebih lama. Faktor krusial lainnya dalam perjalanan antariksa antar planet adalah jarak antara planet dalam dan planet luar. Sebetulnya paradoks, mendekati matahari yang ditarik oleh medan gravitasinya yang kuat tidak selalu menjadi keuntungan. Pendekatan ini hanya menarik untuk penerbangan lintas cepat, sebab jika tujuannya adalah masuk ke orbit sekitar planet seperti Merkurius atau Venus, hanya tersisa 2 pilihan: menggunakan roket retro untuk menetralkan tarikan matahari atau mengurangi kecepatan melalui manuver bantuan gravitasi dengan planet terdekat. Pilihan pertama membutuhkan bahan bakar dalam jumlah sangat besar, sementara yang kedua memperpanjang waktu dan rute perjalanan secara signifikan. Prinsip yang sama berlaku untuk planet luar, namun secara terbalik. Dalam kasus ini, perlu mengatasi gaya gravitasi matahari yang bertindak sebagai rem alami, dan penerbangan lintas dekat planet lain justru digunakan untuk mendapatkan energi tambahan.
tambahan dan, akibatnya, meningkatkan kecepatan. Ini adalah dasar-dasar yang mengatur navigasi antar planet. Tetapi bagaimana jika kita mengeksplorasi waktu, kecepatan, dan lintasan spesifik yang digunakan untuk mencapai setiap dunia di tata surya kita? Mari mulai perjalanan kita dari planet ke-7, Merkurius. Jarak rata-rata dari matahari, 58 juta kilometer. Jarak terdekat dari bumi, 91 juta kilometer. Dengan alasan yang telah dijelaskan. Di antara semua planet di tata surya kita, ini mungkin yang paling menantang untuk dicapai, meskipun relatif dekat dengan bumi. Untuk mencapai dunia kecil ini, diperlukan lintasan orbital mengelilingi matahari yang membentang sekitar 310 juta kilometer. Perjalanan ini bisa diselesaikan hanya dalam 106 hari, tetapi penerbangan melintasi planet akan terjadi dengan kecepatan yang mengesankan, yaitu 58 kilometer per detik. Ini setara dengan lebih dari 200.000 kilometer per jam. Hanya menyisakan beberapa menit untuk menganalisis planet tersebut. Kita akan seperti proyektil yang ditembakkan melintasi kosmos. Pada tahun 1974, wahana Mariner 10 menjadi yang pertama melakukan manuver ini, tetapi harus mengurangi kecepatannya untuk memastikan waktu observasi yang lebih lama. Meski begitu, perjalanannya memakan waktu 133 hari. Misi dengan tujuan untuk masuk ke orbit planet bahkan lebih lambat karena harus melakukan pengereman kompleks dengan memanfaatkan gravitasi planet lain untuk membantu memperlambat kecepatan. Contohnya adalah Bepi Colombo yang diluncurkan pada 2018 dan baru akan mencapai orbit Merkurius pada 2025. Untuk menghemat bahan bakar, wahana ini melakukan penerbangan lintas strategis, 1 di bumi, 2 di Venus, dan 3 di Merkurius sendiri. Memanfaatkan efek gravitasi slingshot, rute tidak langsung ini, meski lebih panjang, membutuhkan lebih sedikit bahan bakar dibandingkan lintasan lurus yang lebih cepat tetapi lebih mahal. Nomor 6, Venus. Jarak dari matahari, 128 juta kilometer. Jarak minimum dari bumi, 41 juta kilometer. Meskipun dekat dengan bumi, memasuki orbit Venus membutuhkan lintasan yang panjang, mencapai 402 juta kilometer. Jarak yang bisa ditempuh oleh wahana konvensional dalam kurang dari 150 hari. Pelopor dalam upaya ini adalah Venera 1, diluncurkan oleh Uni Soviet pada 1991. Wahana ini meluncur dengan dorongan penuh dan mencapai Venus dalam 97 hari, tetapi melintas dengan kecepatan tinggi dan kemudian hilang di ruang angkasa, memasuki orbit matahari. Sementara itu, Mariner 2 milik NASA mengambil pendekatan yang lebih terkendali, menyelesaikan penerbangan lintasnya dalam 115 hari. Pada tahun 1990, wahana Magellan milik NASA mencapai orbit Venus setelah perjalanan selama 463 hari, yang ditandai dengan penggunaan pendorong berkapasitas terbatas akibat pemotongan anggaran setelah kecelakaan tragis pesawat ulang-alik Challenger pada 1986. Sementara pada 2006, Venus Express milik Badan Antariksa Eropa, ESA, berhasil mencapai orbit Venus hanya dalam 153 hari dengan menggunakan mesin utamanya untuk memperlambat dan tertarik oleh gravitasi planet. Peringkat kelima, jarak antara Mars dan Matahari. Dengan jarak terdekat 56 juta kilometer dari bumi dan mengorbit pada 228 juta kilometer dari matahari, Mars membutuhkan, dengan teknologi saat ini, perjalanan sekitar 8 bulan untuk menempuh lintasan orbitnya yang membentang hampir 600 juta kilometer, sekitar 10 kali lebih jauh dari jarak minimum ke planet kita. Misi-misi awal yang bertujuan hanya untuk terbang melewati dan mengambil gambar cepat menempuh rute langsung sehingga mengurangi waktu perjalanan secara signifikan. Wahana Mariner 6 dan 7 milik NASA mencapai Mars dalam 156 dan 171 hari masing-masing. Sementara misi yang lebih kompleks dan berat seperti Viking pada 1976 membutuhkan waktu 2 kali lebih lama, sekitar 300 hari, untuk mencapai orbit Mars. Misi besar terbaru yang mendaratkan rover Perseverance di permukaan Mars menyelesaikan perjalanannya dalam rata-rata 203 hari. Peringkat keempat, jarak antara Jupiter dan Matahari. Terletak pada 778 juta kilometer dari Matahari dan dengan jarak terdekat 620 juta kilometer dari bumi. Raksasa gas di tata surya ini juga menunjukkan variasi waktu perjalanan yang signifikan dalam misi antariksa. Pelopor yang mencapai Jupiter adalah wahana Pioneer 10, diluncurkan pada 3 Maret 1972, yang mencapai targetnya pada 3 Desember 1973 setelah 640 hari di luar angkasa, kurang dari 2 tahun perjalanan. Sebenarnya, ini hanyalah penerbangan lintas cepat dengan wahana menempuh 1,2 miliar kilometer dari lintasan Hohmann tanpa mengurangi kecepatannya. Kemudian, pada akhir 1970-an, wahana Voyager 1 dan 2 juga melakukan
melakukan pendekatan ke planet tersebut menyelesaikan perjalanan hanya dalam 550 hari. Berbeda, Galileo adalah yang pertama mencoba mengorbit Jupiter, membutuhkan waktu yang luar biasa, yaitu 2242 hari untuk berhasil. Diluncurkan pada 1989, wahana ini melakukan 2 bantuan gravitasi dengan Bumi dan 1 dengan Venus untuk memperoleh kecepatan yang cukup dan kemudian memperlambat dengan tepat masuk ke orbit stabil di sekitar raksasa gas tersebut pada 1995. Setelah lebih dari 6 tahun misi, jangan lupa untuk mengevaluasi video dengan like atau dislike untuk membantu kami berkembang, dan dengan demikian menghasilkan konten yang semakin baik untuk Anda, penonton kami. Manfaatkan juga untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi dengan mengeklik lonceng untuk mengikuti semua video mingguan kami. Topik ketiga, Saturnus, jarak dari matahari. 1,427 juta kilometer adalah jarak minimum dari Bumi, sementara jarak maksimum mencapai 1,277 juta kilometer. Pioneer 11 adalah misi kedua setelah Pioneer 10 yang mengunjungi Jupiter dan yang pertama menjelajahi Saturnus mengikuti jejak Mariner 10. Wahana ini juga menjadi wahana kedua yang menggunakan manuver bantuan gravitasi. Berkat dorongan yang diterima selama melintasi Jupiter, ia memperoleh kecepatan yang cukup untuk mencapai Saturnus pada 1979. Petualangan luar angkasa ini berlangsung selama 2.340 hari, sekitar 6,5 tahun. Pada November 1980, Voyager 1 didorong oleh pertemuannya sebelumnya dengan Jupiter, melintasi Saturnus dalam waktu rekor 165 hari, sedikit lebih dari 3 tahun. Sebaliknya, saudaranya Voyager 2 membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk menempuh rute yang sama. Sementara itu, Cassini, yang diluncurkan pada 1997, menandai bab berikutnya dalam eksplorasi Saturnus. Berbeda dengan yang lain, ia mengadopsi lintasan yang sangat kompleks, memanfaatkan dorongan gravitasi dari Venus, Bumi, dan Jupiter. Strategi ini memungkinkan untuk menyelesaikan perjalanan dalam 2.452 hari, setara dengan 6,7 tahun, dengan mengonsumsi bahan bakar dalam jumlah minimal. Nomor 2, Uranus, jarak dari matahari 20,70 juta kilometer, jarak minimum dari Bumi 20,70 juta kilometer. Sampai saat ini, hanya satu misi yang berhasil mencapai planet ke-7 dalam tata surya kita, Voyager 2, yang hanya membutuhkan 8,5 tahun untuk melintasi raksasa gas ini. Penting untuk dicatat bahwa mengikuti orbit konvensional, perjalanan Bumi-Uranus akan memakan waktu sekitar 16 tahun. Dengan bantuan gravitasi dari Jupiter dan Saturnus, wahana ini hampir memotong waktu tersebut menjadi setengahnya. 1. Neptunus, jarak dari matahari 4.500 juta kilometer, jarak minimum dari Bumi 4.347 juta kilometer. Planet paling jauh dalam tata surya juga hanya dikunjungi oleh satu wahana hingga saat ini. Sekali lagi, Voyager 2 yang legendaris, yang setelah melewati Uranus, melakukan terbang lintas di Neptunus pada tahun 1989, menyelesaikan perjalanan dalam 12,5 tahun dari Bumi. Tanpa optimasi gravitasi yang diberikan oleh orbit Holman, perjalanan ini akan melebihi 30 tahun. Pluto, jarak dari matahari 5.900 juta kilometer, jarak minimum dari Bumi 4.300 juta kilometer. Ya, kita semua tahu Pluto telah diklasifikasikan ulang, tetapi kita tidak bisa mengabaikannya, terutama karena misi paling berani yang pernah dilakukan, New Horizons, memiliki target utama tepatnya benda langit ini. Diluncurkan pada Januari 2006 dan mencapai kecepatan lebih dari 58,0 km/jam. Ia menjadi objek buatan tercepat yang meninggalkan planet kita, begitu cepat sehingga mencapai Jupiter hanya dalam 374 hari, di mana ia menerima dorongan gravitasi yang sangat penting. Berkat faktor-faktor ini, meskipun orbit Holman memperkirakan perjalanan 45 tahun ke Pluto, New Horizons tiba di planet kerdil paling terkenal hanya dalam 9,5 tahun. Ini menunjukkan bagaimana eksplorasi ruang angkasa adalah di atas segalanya masalah kecepatan dan efisiensi energi. Dan tentu saja sistem propulsi inovatif yang mampu mengurangi perjalanan antar bintang menjadi hanya 1 bulan, sedang dikembangkan untuk masa depan yang tidak terlalu jauh. Cukup tunggu dan percaya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu alternatif yang lebih menarik saat ini?